wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, orang-orang tuaku, saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai saat ini masih memberikan kehidupan kepada kita, umur yang berkah, sehingga dengan demikian kita masih dapat menyempatkan diri untuk sama-sama berhadir di rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban kita melalui ibadah Jumat. Sembari daripada itu, salawat bertangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan kepada kita sekalian umat. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah, sebelum saya sampaikan khutbah ringkas ke hadapan kita semua, ada baiknya saya berpesan kepada kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Mari dalam setiap kesempatan umur yang masih diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita mampatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah dengan bekal takwa. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah, khutbah kita kali ini mengetengahkan tentang menggapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kesempatan Jumat, khatib senantiasa berpesan kepada seluruh jamaah dan juga kepada khatib selaku
yang menyampaikan khutbah. Apa pesan yang selalu disampaikan oleh khatib ini? Yakni agar kita senantiasa menjaga dan memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak dan saudaraku yang berbahagia, kalaulah ini yang kita dengar dan kita senantiasa melakukan di dalam hidup dan kehidupan kita, tentu kita berpikir, Bapak dan saudaraku yang berbahagia, sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa? Tentunya dari hati yang paling dalam, Bapak dan saudaraku yang berbahagia, saya yakin dan percaya, meskipun kita sudah mengklaim diri kita orang yang bertakwa, tapi kita senantiasa, Bapak dan saudaraku yang berbahagia, merendahkan hati kita. Karena kita tahu, Bapak dan saudaraku yang berbahagia, untuk mencapai ketakwaan ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Bukan hal yang mudah. Mengucapkannya mudah, namun mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan kita perlu perjuangan dan pengorbanan, Bapak dan saudara yang berbahagia. Makanya Bapak dan saudara yang berbahagia, orang-orang yang memelihara ketakwaan, orang-orang yang menjaga ketakwaan pada dirinya, dia senantiasa, Bapak dan saudara yang berbahagia, memiliki 4 sifat atau 4 sikap. Yang pertama, Bapak dan saudara yang berbahagia, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa muraqabah. Muraqabah dalam artian dia sadar dan dia tahu bahwasanya dia senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Dia tahu, Bapak dan saudara yang berbahagia, bahwasanya kesehariannya senantiasa dilihat dan diperhatikan. Ada 2 malaikat yang terus-menerus mengikuti dan mencatat amal kebaikan dan amal keburukannya. Maka orang yang bertakwa itu, Bapak dan saudara yang berbahagia, dia memiliki sifat muraqabah, mawas diri, menjaga dirinya, Bapak dan saudara yang berbahagia, dari segala hal-hal baik yang menyangkut masalah kemaksiatan maupun dosa-dosa, Bapak dan saudara. Dia sadar, Bapak dan saudara yang bahwasanya dia senantiasa dipelihara dan dijaga serta dilihat di dalam hidup dan kehidupan ini. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia, seluruh apa yang ada pada dirinya, baik matanya, senantiasa matanya memandang sesuatu hal yang baik, menatap dan melihat sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia, dia punya lisan, punya lidah, karena dia merasa dirinya dalam pemeliharaan, dilihat dan diperhatikan. Maka lisannya senantiasa menjaga dari kata-kata, dari perkataan yang tidak baik. Karena kita ketahui, Bapak dan saudara yang berbahagia, tipikal orang yang bertakwa itu, di samping lisannya baik, senantiasa menyebut asma Allah, menyebut nama Allah, senantiasa membaca Al-Quran, berzikir. Dia juga memelihara dari hal-hal yang tidak baik, menyakiti perasaan orang, membuat gaduh, dan lain sebagainya. Karena dari lisan ini, Bapak dan saudara yang berbahagia, bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.
membuat orang lain sakit hati. Dikarenakan sakit hati orang, bapak dan saudara yang berbahagia, bisa membuat orang menjadi benci dan dendam, sehingga terjadi pertumpahan darah. Lisan, bapak dan saudara yang berbahagia, sebaiknya kita manfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa kita mengatakan sesuatu yang baik dan yang benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan perkataan yang benar. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah ia diam. Nah, mungkin barangkali bapak dan saudara yang berbahagia, di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, kadang-kadang lisan kita tidak terjaga. Kadang-kadang lidah kita berdusta, berbohong. Kita akui itu bapak dan saudara yang berbahagia, selaku manusia biasa, kita yakin dan kita sadar mungkin sesekali kita pernah melakukan yang namanya kebohongan dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan jatuhnya kepada perbuatan dosa. Maka dari itu bapak dan saudara yang berbahagia, kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita sudah jatuh kepada masalah kesalahan dan dosa, maka segeralah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlama-lama kita bapak dan saudara yang berbahagia, karena salah satu jurus yang dapat menyelamatkan kita adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun, meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah. Kita yakin manusia biasa bapak dan saudara yang berbahagia, di sana sini tak ada kita yang sempurna, tak ada yang kita semua yang benar, tak ada kita semua yang alim, yang wara. Dalam keseharian kita bapak dan saudara yang berbahagia, kita mungkin masih belajar benar, masih belajar menjadi orang yang baik. Kenapa? Banyaknya problematika yang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan ini terkadang membuat kita bapak dan saudara yang berbahagia selalu jatuh ke lembah kesalahan dan dosa-dosa. Maka dari itu bapak dan saudara yang berbahagia, mari kita banyak beristighfar kepada Allah. Kita yakin kita di dunia ini, meskipun sudah kita pelihara sholat 5 waktu, kita sudah berpuasa, kita sudah berzakat, kemudian sepekan yang lalu kita sudah melakukan kurban, karena kita sadar, kita tahu bahwasanya ibadah itu bukan hanya sholat dan puasa saja, tapi seluruh lapisan, seluruh aspek yang namanya amal soleh itu harus kita lakukan. Namun kita sadar bapak dan saudara yang berbahagia, sudah kita melakukan kebaikan-kebaikan, sudah kita lakukan amalan-amalan soleh, namun kita sadar kita masih banyak lalai, banyak lupa. Terkadang bapak dan saudara yang berbahagia, kita sholat memang, tapi sudah terlambat waktunya. Padahal telinga kita sudah mendengar hayya 'alas shalah, namun kita masih berlalai-lalai, mengkambing hitamkan dan mengalasankan karena pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu bapak dan saudara yang berbahagia, apalagi hari Jumat, ketika Allah sudah memanggil kita, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, tinggalkan semua urusan dan aktivitas dunia, meskipun ada berapa ratus juta, 1 miliar uang yang mungkin yang akan kita dapatkan pada saat itu. Ketika Allah sudah memanggil kita, kita harus meninggalkan itu bapak dan saudara yang berbahagia. Kita serahkan semua kepada Allah. Mungkin kita seorang toke besar, seorang pengusaha, buka cincin kita 17, tambah piser kita 5. Ketika datangnya Jumat, kapal kita sedang bongkar. Kita khawatir, kalau saya tinggalkan ini nanti mungkin barangkali akan terjadi kecolongan, pencurian dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yakin dan percaya semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tidak akan terjadi bapak dan saudara. Oleh sebab itu bapak dan saudara yang berbahagia, mari dalam hidup dan kehidupan ini kita sadar dan kita yakin senantiasa
dalam penjagaan dan dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala melalui dua malaikat yang ditugaskannya untuk senantiasa menjaga dan melihat kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin hamba-hamba Allah yang beriman rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan itu, Bapak dan Saudara yang berbahagia, dia dalam hidup ini selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Bagaimanapun barangkali Bapak dan Saudara yang berbahagia yang ia hadapi, dalam keadaan apapun dia, baik sakit, baik diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mungkin barangkali meninggal orang yang ia cintai, bangkrut usahanya, dicopot jabatannya, kemudian hal-hal yang lain yang menyangkut masalah dunia, dia serahkan itu kepada Allah. Dia tidak stres, dia tidak depresi, karena dia tahu dan dia sadar bahwasanya jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah. Ketika amanah itu dicabut, maka dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa, Bapak dan Saudara yang berbahagia, mujahadah, bersungguh-sungguh. Tidak ketika dicabut jabatan semakin malas dalam beribadah. Ketika jabatan ada, sholat tak pernah tinggal, selalu tepat waktu. Tapi ketika dicabut jabatan, jangankan sholat tepat waktu, sholat sendiri saja pun terkadang tertinggal. Tapi orang-orang yang Bapak dan Saudara yang berbahagia memiliki sifat dan karakter mujahadah, bagaimanapun keadaannya, ditimpa musibah, diambil amanah dan jabatan dari dirinya, dijatuhkan, dilecehkan, dibuli, dia tetap senantiasa selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipikal kedua, orang-orang yang senantiasa memelihara ketakwaan, orangnya selalu mujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, menjaga ibadah yang senantiasa diperintahkan dan diamanahkan kepadanya. Dalam waktu kaya pun dia sholat tak pernah tinggal, waktu miskin pun dia tidak juga meninggalkan sholat. Jangan seperti Bapak dan Saudara yang berbahagia, saudara kita, sahabat Nabi Sa'labah, dulu sebelum dia menjadi orang yang kaya raya, saudagar, kemudian peternak yang sukses, dia orang yang taat. Belum datang muadzin, belum datang garim, belum datang nazir, dia sudah menuju masjid. Tapi ketika selesai sholat, dia bergegas lalu bertanya, Rasul, kenapa engkau sholat seperti itu, wahai Sa'labah? Padahal engkau tahu sholatmu itu belum tentu diterima Allah. Makanya jangan cepat-cepat bergegas, serahkan dulu sholat kita itu kepada Allah melalui zikir. Berzikir dulu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu baru memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Ya Allah, ya Tuhan, terima sholat kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kami. Banyak kelalaian di dalam sholat kami. Ketika kami takbir teringat istri kami, teringat anak kuliah, teringat ini dan teringat itu, susah kami khusyuk. Serahkan semua kepada Allah. Jangan kita sombong. Terkadang ada orang yang sombong dalam beribadah, Bapak dan Saudara yang berbahagia, dia merasa sholatnya sudah diterima Allah. Selesai sholat langsung pergi, tidak dulu beristighfar minimal 3 kali, tidak berzikir subhanallah, tidak berdoa. Ini tipe orang yang sombong. Yang sudah kita serahkan saja pun sholat kita kepada Allah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi seperti ini. Makanya diajarkan oleh Rasul kepada kita, banyak-banyak kita bersifat tawadu, rendah hati. Jangan kita pikir sholat kita itu sudah diterima Allah. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kelalaian. Ketika kita mengangkat takbir, ada saja godaan yang datang kepada kita. Ada ingatan, ada yang selalu terpikir sama kita. Kita punya masalah di kantor, masuk dalam sholat kita, itu adalah masalah, problem. Padahal sholat yang diterima Allah adalah sholat orang yang khusyuk.
Sudahkah kita khusyuk? Belum, Bapak dan saudara yang berbahagia. Maka dengan demikian kita sempurnakan kekurang khusyukan kita itu dengan cara jangan cepat-cepat saja kita mau pergi walaupun pekerjaan sudah menunggu. Serahkan dulu kepada Allah, berzikir bersama-sama kita, berdoa memohon kepada Allah. Itu adalah tipe orang-orang yang tawadu, rendah hati. Dia yakin dan percaya ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Kemudian tipikal yang ketiga, agar ketakwaan itu senantiasa terjaga dan terpatri kepada setiap jiwa muslim dan mukmin, dia harus memiliki sifat munafaah, bermanfaat. Kata Rasul dalam hadisnya, khairin nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk keluarga dan dirinya saja, tapi bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu Bapak dan saudara yang berbahagia, diketahui sudahlah Nabi Ibrahim susah mendapatkan anak, berpuluh-puluh tahun mereka menikah dengan Siti Hajar. Kita yakin dan percaya itu Bapak dan saudara yang berbahagia. Sekaya manapun kita, sehebat mana jabatan kita, tapi kita suami istri tidak punya keturunan, kurang sempurna perasaan kita. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail yang sudah walamma balagu mau sa'ya, yang umurnya hampir masuk kategori dewasa, datang pula perintah Allah, korbankan anakmu wahai Ibrahim. Tidak pikir-pikir panjang, Ibrahim mengorbankan anaknya. Begitu juga kita Bapak dan saudara yang berbahagia. Kita disuruh berkorban, berimpak, bersedekah. Jangan kita hanya pintar menghitung-hitung uang kita saja. Jangan kita hanya pintar menghitung-hitung rezeki kita saja, tapi hendaknya pintar pula kita membagi serta menguranginya untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan orang. Jangan hanya kita kumpul-kumpul uang, tujuan kita untuk umrah melulu. Cukuplah sekali dua kali saja kita umrah, jangan sampai 10 kali, 17 kali. Yang lebih penting lagi, perhatikan tetanggamu, perhatikan anak yatim, fakir miskin. Ada enggak orang yang belum makan? Ada orang enggak anak yatim yang belum punya pakaian? Terkadang kita tega terbang terus. Pinang Sori, Bandara Kuala Namu, Jeddah, Arab Saudi, untuk umrah. Tapi anak-anak yatim, fakir miskin, masjid yang perlu membutuhkan uluran tangan, tidak pernah kita perhatikan. Itu namanya ibadah egois Bapak, dan cukup 1 kali 2 kali saja haji dan umrah. Selebihnya manfaatkan, anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Korbankan harta kita, berikan infak sedekah, perhatikan anak yatim, perhatikan orang-orang yang memakmurkan masjid. Itulah tipe orang-orang yang senantiasa terpelihara ketakwaan kepada dirinya. Kemudian yang terakhir Bapak dan saudara yang berbahagia, agar ketakwaan kita itu terpelihara, kita harus banyak muhasabah. Artinya introspeksi diri. Hari ke hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kita sudah dihadapkan pada usia 50-an tahun, 60-an tahun. Sudahkah kita maksimal dalam beribadah? Muhasabah, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak membaca diri. Jangan suka membaca orang lain, baca diri masing-masing. Sudahkah kita berbuat untuk kepentingan kita di akhirat kelak? Sudahkah kita berbuat untuk kepentingan di alam barzah kita? Yang kita tahu di alam barzah itu banyak orang yang ingin keluar dari situ untuk ke dunia kembali, walaupun hanya 1 jam. Karena apa? Karena mereka di sana begitu perih dan sakitnya siksa di dalam kubur itu. Maka dari itu, muhasabah kita Bapak dan saudara yang introspeksi diri kita. Sudahkah kita berbuat baik? Sudah sempurnakah amal soleh kita? Sudah banyakkah amalan ibadah kita? Amal ibadah itu yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ajal menjemput kita, hayhata lima tu'adun, tidak ada lagi penyesalan berlaku. Tidak ada lagi kata-kata tangis. Farjina, kembalikan kami ke bumi ini ya Allah, agar kami kembali na'mal solehah, melakukan amal soleh. Tak mungkin, karena nasi sudah menjadi bubur. Dari itu Bapak dan saudara yang berbahagia, dengan mimbar yang sederhana dan ringkas ini,
Saya mengetuk pintu hati kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Saya pun menyampaikan ini memang berat sebagai pendakwah. Karena Bapak dan Saudara yang berbahagia sebagai pendakwah itu, jika apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan perbuatannya, Allah murka, neraka wil bagi mereka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan sesuatu hal yang tak pernah kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka besar bagi orang pintar berkata tapi tidak mau berbuat. Dengan khutbah yang ringkas ini Bapak dan Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi. Saya yakin dan percaya lidah tak bertulang di sana sini. Mungkin ada yang suka dengan penyampaian saya, ada yang tidak. Untuk itu kalau ada di hati kita tersimpan sesuatu hal yang tidak baik, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita sekalian saya mohon dimaafkan. Terutama kalau ada penyampaian saya menyakiti perasaan Bapak dan Saudara yang mereka, kembali saya memohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya Allah wa ya qadiyal hajat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.